semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Poppy Amalia dan rekan-rekan kerja saya Muhammad Ali Hakim Nur Fatima dan Dia Ananda Putri. Kami akan menjelaskan pemaparan materi mengenai aspek-aspek semantik dalam mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu Yuliana Sari MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai aspek-aspek semantik, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu pengertian dari semantik. Nah, teman-teman, kata semantik itu berasal dari kata Yunani sema atau kata benda yang berarti tanda ataupun simbol. Nah, kata kerjanya ini adalah semaino yang berarti untuk menandai atau untuk melambangkan. Semantik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, ataupun jenis representasi lainnya. Semantik ini menjelaskan bagaimana makna tersebut dibentuk, diinterpretasikan, dan digunakan dalam sebuah komunikasi sehari-hari. Semantik ini berperan penting dalam memahami dan juga menafsirkan teman-teman pesan yang disampaikan dalam bahasa, baik lisan maupun tulisan, agar komunikasi bekerja dengan sangat efektif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aspek-aspek semantik yang terdiri atas tanda, lambang, konsep, dan juga penamaan. Saya Muhammad Ali Hakim. Saya akan menjelaskan beberapa bentuk tanda, lambang, konsep, dan penamaan di lingkungan masyarakat maupun di media sosial. Nah, yang pertama yaitu tanda. Bentuk tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, misalnya warna, gambar, suara, ataupun kata. Nah, tanda ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama penanda dan petanda. Contohnya yaitu tumbuhan tegak dan tinggi dengan daun, batang, serta akar, yaitu disebut pohon. Penandanya adalah penyebutan bunyi bahasa yaitu pohon, sedangkan makna atau gambaran dari pohon itu disebut sebagai petanda. Nah, di masyarakat lokal, khususnya Medan atau Sumatera Utara, yaitu tanda ulos. Itu tandanya adalah kasih sayang ataupun doa restu dalam adat Batak. Nah, sedangkan di dalam tanda masyarakat umumnya, tanda lalu lintas yaitu rambu merah artinya berhenti dan rambu hijau artinya jalan. Kemudian tanda alam, awan hitam tandanya akan hujan dan daun kuning tandanya musim gugur. Tanda tubuh yaitu menganggukkan kepala artinya setuju dan menggelengkan kepala artinya tidak setuju. Kemudian tanda digital seperti ikon sampah di komputer, itu adalah artinya menghapus file. Sedangkan tanda suara yaitu pada sirine ambulan, tandanya adalah keadaan darurat. Selanjutnya adalah lambang atau simbol. Nah, lambang adalah tanda yang hubungannya dengan objek bersifat konvensional dan dipelajari secara sosial. Contohnya yaitu lambang negara seperti Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Kemudian lambang agama seperti salib yaitu Kristen, dan lambang status seperti mahkota yaitu raja. Kemudian lambang budaya. Contohnya yaitu wayang yaitu filosofi Jawa, kemudian ulos adalah kehormatan Batak, dan kris adalah kekuatan spiritual Melayu. Baik, di sini saya Dia Ananda Putri, saya akan menjelaskan mengenai konsep. Nah, di sini konsep ini dia merupakan ide atau gagasan abstrak yang terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran. Nah, contoh di masyarakat itu ada konsep gotong royong yang dipahami sebagai kerjasama yang menjadi nilai sosial seperti membersihkan di lingkungan dan membangun rumah. Lalu di contoh di media sosial itu ada konsep influencer. Nah, di mana seseorang yang memiliki pengaruh melalui media digital. Lalu ada konsep viral. Nah, konsep viral ini adalah konten yang menyebar luas dan juga cepat. Lalu ada trending. Nah, konsep trending ini dia topik yang sedang populer dalam media digital. Lalu yang terakhir juga ada konsep identitas. Nah, konsep identitas ini dia termasuk personal branding, yaitu membangun citra diri manusia. Lalu selain itu juga ada contoh konsep dalam masyarakat di Sumatera Utara, yaitu yang pertama ada dalihan Natolu dalam Batak Toba. Nah, konsep sosial ini tentang hubungan antar keluarga, hula-hula, boru, dan dongan tubuh. Nah, lalu yang kedua ada sulang silima atau karo. Nah, 5 relasi sosial dasar dalam kehidupan adat karo tersebut. Lalu ada gotong royong. Nah, konsep kerjasama
sosial yang masih hidup di dalam masyarakat Sumatera itu terutama dalam pembangunan dasar. Lalu yang terakhir ada konsep horos, di mana artinya itu sebagai salam, doa, dan kekuatan hidup. Maknanya lebih dalam secara budaya daripada sekadar ucapan halu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai penamaan. Penamaan adalah proses pemberian nama ataupun label pada suatu hal seperti benda, tempat, hingga fenomena. Dalam masyarakat Batak, nama sering dikaitkan dengan marga ataupun doa, misalnya seperti Putra Simanjuntak ataupun Horas Siregar. Ada juga nama tempat seperti Jalan Jamin Ginting yang diambil dari tokoh sejarah Batak. Di makanan tradisional, penamaan juga penting loh, misalnya seperti deke arsik, sambal tuk-tuk, ataupun mie goma. Semua itu mencerminkan cita rasa dan daerah asalnya. Dalam konten digital, penamaan itu bisa menunjukkan isi video ataupun nilai budaya. Contohnya seperti tutorial makeup adat Karo ataupun cerita mistis di Danau Toba. Bahkan generasi juga punya nama loh, mulai dari baby boomer hingga Gen Alpha. Semuanya mencerminkan era dan karakteristiknya. Jadi, penamaan itu bukan hanya sekadar pemberian nama, tetapi juga membawa makna, nilai, dan identitas. Nah, jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa yang mencakup berbagai aspek seperti makna gramatikal, leksikal, kontekstual, tekstual, ataupun sosio dan budaya. Jadi, tanda, lambang, dan simbol menjadi unsur yang penting dalam proses pembentukan dan penyampaian makna. Melalui semantik, kita dapat memahami bahwa makna tidak hanya berasal dari kata, tetapi juga dari konteks dan budaya yang melingkupinya. Itu saja pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan serta menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.